I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, kayaknya lagu itu pantas banget ya buat Teh Novi gitu, karena hatinya sudah dihancurkan oleh seorang yang bernama Agus Salim. Dan ada orang yang memulai genderang perang ini, kita tahu itu siapa orangnya. Ya, tetapi ada seseorang yang sepertinya sangat mewakili perasaan kita banget, yaitu seorang bapak yang kayaknya kita dengarkan aja ya apa yang beliau katakan pada saat ini. Karena Madam Suki lagi males sebenarnya ngomongin orang ini ya, karena menjadi viral hampir 3 bulan dan nggak selesai-selesai gitu. Coba ya kita dengerin. Oke, biasalah kita mau dengerin sesuatu tapi disambut selalu dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan iklan. Madam Suki hari ini nggak pakai kostum yang heboh karena sebenarnya udah males sih ngomongin dia ini, tapi whatever, kita dengarkan dari bapak ini bicara ya. Oke, sebentar. Oh, ironis banget ini, lo ngapain? Bukannya mau pakai mata, ikut-ikut pamer gunting pita. Masya Allah, apa-apaan ini? Terus bukannya diam di rumah berpikir bagaimana mata saya ini ikut-ikut bikin LP, ikut ke sana, dibawa ke sana, digiring ke sana, digiring ke sini. Berarti kamu juga pengen gitu loh. Ya sudah, nasibmu lah. Kalau sananya nanti uang itu nggak jatuh ke tanganmu, ya itu karena kamu buat sendiri. Sejak Kemensos sudah melakukan mediasi, harusnya kamu diem. Jangan bikin gerakan-gerakan yang membuat orang jadi dongkol, kunci, akibatnya antipati gitu. Ya sudahlah, Agus ini tuh, minta ampun, udah sakit, bukannya mikirin sakit, tapi malah nyakitin orang. Apa dasarnya sakit hati? Mau yang mengumpulkan dana juga Novi. Sakit hatimu di mana? Emang duit lo? Duitmu kagak, mau sakit hati malah dipakai ke duit sebagian. Sama kan obat namanya tuh. Oke ya, kita udah dengarkan bersama bagaimana Bapak Irjen Ricky Sihotang itu sangat gemes banget sih sama si Agus ini ya. Madam Suki juga udah gemes banget. Ya udahlah, gue nggak mau dandan-dandan yang heboh-heboh hanya untuk ngomongin dia gitu kan ya. Oke, jadi gini, Madam Suki pernah membuat sebuah prediksi, yang mana prediksi itu beberapa bulan yang lalu, nggak salah, Madam Suki mengatakan, Semesta, Madam Suki bertanya sama Semesta, apakah si Agus ini bisa dibantu ya? Apakah ini si Agus ini memang layak dibantu? Itu pertanyaan Madam Suki beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang ada seorang Bapak Ricky yang mewakili kita semua mengatakan bahwa sebenarnya ya sudah fix banget nih bahwa si Agus ini memang tidak layak dibantu. Ya, ini omongannya Bapak Ricky. Dan Madam Suki sudah membaca pesan Semesta beberapa bulan yang lalu bahwa memang si Agus ini nggak layak lagi dibantu. Kenapa? Karena yes, jadi di sini lambangnya Seven of Pentacles, artinya memang tidak layak dibantu ya. Tapi masih ada sebuah kemungkinan kecil dia dibantu, itu karena uang tersebut sudah masuk ke rekeningnya dia. Itu sih yang membuat dia ini menang secara hukum ya. Tetapi secara behave, waktu itu banyak sekali ya, Madam Suki itu
inget loh, kita juga inget ya, kalau ada pengacara yang Diolipa ya, terus ada Komarudin ya, terus ada Bang Hotman. Beliau-beliau ini pun mengatakan bahwa iya, itu kan uangnya Agus. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka ini hanya, iya, si Bang Diolipa juga mengatakan kok seperti ini ya Agus ya, satu. Dan Hotman yang dari awal mengatakan itu uangnya Agus, sekarang ini malah membela Novi. Jadi sekali lagi Madam Sugi bertanya kepada semesta, apakah Agus ini layak untuk mendapatkan bantuan? Jawabannya adalah tidak. Oke, Ten Pentacles artinya enggak. Karena Ten of Pentacles artinya adalah sebuah masalah besar. Sebuah masalah yang rumit. Ya. Terus sekali lagi semesta. Jawabannya The Chariot. The Chariot ini energinya sangat gede banget. The Chariot itu artinya sama dengan orang yang sudah dibantu. Ini orang yang sudah dibantu. Ini Novi ya. Orang yang sudah dibantu. Ternyata Agus bukan orang yang layak dibantu. Jadi The Chariot ini ada dua meaning. Ini adalah kartunya si Novi, ini kartunya si Agus. Ini adalah niat baik Novi. Dan ini adalah Agus. Dia dilambangkan sebagai kuda hitam. Kuda hitam dan kuda putih berseberangan dan mereka melaju. Lalu Agus, kamu ini yo kok yo gitu loh. Kok maksudnya kok cek mentolo ya kan? Kata orang Jawa itu kok kamu itu mentolo gitu. Kamu ini sudah ditolong tetapi bener-bener kayak nggak tahu diri gitu. Kamu kan udah dibawa sama si FA kesana kemari sampai pada akhirnya dinyatakan perdamaian itu. Sudah dong Agus. Tapi kenapa kamu ini kok masih mau dieret-eret, dieyel-eyel ke Mabes Polri sama AL gitu. Apalagi AL ini pakai seragam gitu. Tapi nanti itu kita bahas ya, nggak sekarang. Halo, salam cahaya Mbak Engkom sayangku. Terima kasih ya sudah selalu terdampar. Jadi ini maksudnya apa sih Agus? Kamu kenapa maunya dibawa ke kemana itu, ke Mabes Polri? Coba kita lihat ya, apa, kenapa kok dia maunya gitu? Coba. Oke, sebentar. Madam Suki akan memberikan videonya, tetapi sepertinya ini ada gangguan teknis, biasalah. Kalau ini ya. Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang yang merasa geram dengan sikap Agus Salim akhirnya mengaku bahwa kini dirinya lebih setuju jika uang donasi yang Agus Salim inginkan dialihkan saja ke orang lain yang lebih membutuhkan dan lebih bersyukur atas pemberian para donatur. Ya, dalam kata lain, Riki Sitohang seolah menyindir bahwa Agus Salim tak berhak mendapatkan uang donasi tersebut. Lantas, seperti apa sentilan menohok Riki Sitohang? Sebenarnya para donatur bertemu dengan saya juga pada saat di TV sudah berbicara tentang itu. Sepanjang peruntukannya itu pas dengan komposisinya sesuai dengan akar, itu sah-sah saja. Yang penting di sini kan dari awal, dari dulu sebelum pertikaian semakin meruncing, saya sudah sebutkan 4 pilar itu. Kalau rekan-rekan media masih hafal ya. Apapun alasannya, Novi sebagai penggagas penyelenggara jangan diabaikan. Densu jangan diabaikan karena dia fasilitator. Donatur yang memberikan uangnya jangan. Oke ya, Madam Suki saat ini mau lihat Agus. Kenapa sih kamu kok maunya gitu loh dibawa ke sana kemari sama AL, ya kan? Apalagi kamu gunting pita, ya, pas dia juga lagi buka kantor baru atau apa itu, ya. Itu kita nggak bahas dulu. Tapi Madam Suki ini pengen tahu, kenapa sih kamu nggak capek dibawa ke sana kemari? Kamu nggak capek, Gus? Coba ya, Agus ini sebenarnya capek nggak sih dibawa ke sana kemari sama mereka ini? Jawabannya itu capek sebenarnya. Tapi kenapa kamu melakukannya, Gus? Kenapa? Karena dia berpikir bahwa orang-orang yang membawa dia adalah orang-orang yang punya kekuatan, punya power. Oh begitu. Terus kamu nggak bisa menolak. Terus kamu ke
ke Mabes Polri itu, apakah kamu seneng atau enggak dibawa ke sana? Seneng juga sih, karena dia sangat bangga bersama dengan orang-orang yang punya pengaruh menurut Agus. Oke, lalu perasaan kamu Gus, perasaan kamu tuh apa sih sebenarnya? Bangga, bahagia ketika kamu dibawa ke Mabes Polri untuk laporannya si Novi ini, bangga, bahagia, atau apa Gus? Coba kita lihat. Iya, jadi Agus ini Madam Suki harus membaca ya, sesuai dengan kartu tarot ini, disclaimer dan prediksi. Kalau dilihat sih di sini Agus ini nggak ada masalah ya dibawa ke sana kemari sama orang-orang itu, karena sebenarnya pikiran Agus juga udah terganggu. Ya, mohon maaf, ini pikiran Agus sudah terganggu. Kalau orang yang normal kayak kita, ya apalagi badan kita merasa meriang aja. Jangankan seperti Agus kondisinya, meriang aja Gus. Kita bakalan nggak mau lah, nggak usah lah kita tidur aja di rumah. Ngapain sih? Nah, ini kartu healing menandakan bahwa memang pikiran Agus ini saat ini sedang terganggu. Waduh, terima kasih nih Mbak Engkom yang udah apa ya? Katanya Mbak Engkom bukan terdampar lagi, Madam, tapi sudah karam di sini. Oke lah, buat Mbak Engkom seorang, karena Mbak Engkom ini sudah setia sama Madam Suki ya. Ini ada pembacaan gratis buat Mbak Engkom. Seneng ya Mbak Engkom. Madam Suki mau membacakan auranya Mbak Engkom pada saat ini. Ya, apa coba auranya? Auranya di sini netral, Mbak Engkom orangnya netral. Netral itu nggak apa ya maksudnya, nggak positif, nggak negatif ya. Tapi hal yang harus Mbak Engkom lakukan adalah apa ya? Coba. Nah, sebentar Mbak, Madam Suki mau ngebaca dulu. Tapi buat kalian yang mau di-readingkan, kalau Madam Suki lagi live, kalian kirim aja super thanks, habis itu dikirimkan dan kalian tulis masalahnya. Madam Suki akan membacanya di video yang berikutnya. Makanya kalian mesti harus ngikutin terus video-video Madam Suki apapun itu ya. Oke. Mbak Engkom itu pernah mengalami sebuah perpisahan ya. Dan perpisahan ini cukup membuat Mbak itu belum bisa membuka hati kepada siapapun. Walaupun ada sebuah keinginan untuk keinginanmu untuk membuka hati atau mencari pasangan, tetapi belum bisa. Karena ada sebuah perpisahan yang pernah terjadi dan itu masih sangat melekat dalam pikiran Mbak Engkom. Benar apa enggak? Nah, ya. Untuk jodoh harus ada sebuah transformasi. Transformasi di sini misalkan Anda belajar untuk meditasi. Meditasi itu berbeda dengan kita berdoa ya Mbak ya. Kalau kita sembahyang, sholat sama Tuhan, artinya kita berkomunikasi dengan Sang Pemilik hidup ini. Itu namanya sholat. Namanya kalau kita pergi ke gereja, kita berdoa ya, atau pergi kemana lah, mungkin nonis juga misalkan yang orang Buddhis pergi ke vihara atau apa. Kalau kita sembahyang berdoa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau namanya berkomunikasi dengan Tuhan itu nggak bisa disamakan dengan berkomunikasi dengan manusia. Kalau ini kita berkomunikasi dengan manusia. Tapi kalau kita namanya berdoa itu kita mengambil bahasa yang lebih baik. Walaupun intinya sama, berkomunikasi. Paham? Tapi kalau bermeditasi itu kita berbicara dengan jiwa kita. Ya. So, lakukan itu, banyak meditasi, belajar meditasi, dan mudah-mudahan ini akan membuat sebuah transformasi yang baik ke depannya. Oke, buat kalian yang mau reading tarot, silakan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor yang tadi sudah Madam Suki kasih tahu. Dan buat Mbak Engkom, karena Mbak Engkom sudah dibacakan sama Madam Suki, silakan men-share video ini ke 12 temennya. Ya, benar, kata Mbak Engkom, karena dulu sulit sekali membuka hati, ada rasa khawatir, takut
KDRT. Berarti kalau takut KDRT ini pernah terjadi. Dan KDRT itu menimbulkan trauma. Buat kalian yang mempunyai trauma-trauma dalam diri kalian, kalian bisa berobat sama Manapsuki, namanya di program paket cahaya. Finally begitu aja, send love and light. Salam Manapsuki di Thailand. Salam cahaya, I love you all, bye-bye.